Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, untuk mendapatkan kekayaan, harta benda yang banyak, agar menjadi orang kaya, orang yang paling kaya, Rasulullah mengatakan, berdaganglah, berbisnislah, bukalah usaha. Artinya, jadilah sebagai seorang pedagang, jadilah orang bisnismen, atau jadilah sebagai seorang pengusaha. Sebagaimana dalam hadis ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu? Qala amalu rajuli biyadihi wa kullu ba'in mabrur. Artinya, wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang lebih baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli, saya ulang lagi, setiap jual beli, di sini ada bisnis, ada jual, ada beli, yang mabrur. Yang mabrur itu jual beli yang diberkahi, jual beli yang ridho sama ridho, bukan jual beli yang diintimidasi, adanya tekanan dan ancaman, bukan jual beli yang dipaksa atau jual beli terpaksa, oleh karena tidak ada jalan yang lain kecuali dijual. Pemirsa, berkaitan dengan hadis Nabi ini, kita tahu dari dulu sampai sekarang, pedagang-pedagang yang sukses, pedagang-pedagang yang berhasil, yang dinamakan dengan konglomerat, oligarki, atau yang sekarang terkenal dengan nama 9 naga. Kata Cak Nun, tidak 9 tapi 10 naga. Mereka punya usaha, mereka punya bisnis yang menggurita hampir semua sektor perdagangan mereka kuasai, termasuk sektor pertanian, sektor jasa, dan lain-lain. Dan mereka adalah termasuk orang yang paling kaya di Indonesia. Pemirsa, belum lama ini dalam sebuah penelitian menyampaikan bahwa 50 atau harta 50 orang terkaya di Indonesia sebanding setara dengan harta 50 juta warga biasa. 50 orang, harta 50 orang terkaya di Indonesia sama dengan harta 50 juta warga biasa. Miris Bapak Ibu sekalian. Pemirsa, ya. Nah, sekarang ini di Indonesia untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk mendapatkan harta benda, tidak hanya menjadi seorang pengusaha
menjadi seorang pebisnis, tapi dengan cara korupsi. Contoh, belum lama ini terjadi. Yang pertama, korupsi Harvey Muiz. Harvey Muiz ini korupsi timah, tidak tanggung-tanggung. Korupsinya sebanyak 271 triliun, hampir 300 triliun. Yang kedua, ini yang lebih menghebohkan lagi, belum lama terjadi. Korupsi di Pertamina, korupsi berjamaah. Kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Tercatat ada 8 direktur Pertamina yang terjerat tindak pidana korupsi. Salah satu di antaranya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka adalah namanya Rifa Sihaan. Dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Pemirsa, kalau kita pikir-pikir, padahal gaji Rifa Sihaan itu sebagai direktur utama sebanyak 1,81 miliar, sudah miliar gajinya. Tetapi bagi Rifa Sihaan masih kurang. Uang negara triliun rupiah masih digasaknya. Inilah yang dikatakan Rasul, manusia itu tidak akan pernah puas. Dalam hadis Nabi mengatakan, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi lembah yang kedua yang berisi emas. Tidak hanya itu, jika ia sudah diberi 2 lembah emas tadi, ia masih ingin lagi yang ketiga lembah emas. Jadi tidak bisa menghalangi inputnya, kata Nabi, selain tanah, selain kematian. Itulah serakahnya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.